Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat AMK. Oke, nah kali ini saya sedang kedatangan siswa-siswi SMA Al-Mutakin yang luar biasa berprestasi pastinya. Nah, kepo ya, siapa sih yang ada di samping-samping saya ini? Nah, kita kayaknya harus kenalan dulu deh, biar afdol gitu. Nah, coba silakan bisa kenalkan dulu. Siapa Halo namanya? semuanya. Perkenalkan, nama aku Pretidia Amanda. Aku merupakan siswi dari kelas 12 MIPA 5. Halo, saya Siti Aji Jasmine Harja dari kelas 11 1. Halo semuanya, aku Nizar Nurzaman Gunawan dari kelas 11 4 SMA Al-Mutakin. Oke, ada Previdia, ada Siti Ajija, dan ada Nizar gitu ya. Maksudnya kalian kelas berapa sih ngomongnya kalau boleh tahu ya? Aku kelas 12. Kelas Aku 12. kelas 11. 11. Aku 11. Oh, berarti ini ya. Tapi ngomong-ngomong, kemarin itu kan kalian ikut lomba ya, lomba internasional. Ini sisanya pada kemana kan? Kayak kemarin tuh lumayan banyak juga ya yang ikut. Yang dua lagi masih pada jet lag. Oh, masih pada jet lag karena baru pulang juga ya gitu. Dari mana sih kemarin tuh? Dari Korea Selatan. Oh, biasa. Ngomong-ngomong kalau masalah Korea Selatan, berarti kalian bisa dong sedikit bahasa Korea Selatan gitu. Coba saya tanya. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo sarangi gitu ya. Oke. Baik. Ngomong-ngomong kemarin kan kalian udah ikut lomba tuh internasional. Bisa dijelasin nggak sih apa sih nama lombanya itu? Korean Science and Engineering Fair. Aduh, apa tuh ya? Bisa jelaskan coba itu tuh apa sih lombanya? Jadi Korean Science and Engineering Fair ini merupakan salah satu perlombaan riset yang diselenggarakan oleh pihak Korea Selatan yang berbasis internasional dan nasional juga tentunya. Nah, pada perlombaan ini mengundang 13 negara dan salah satunya itu ada dari Indonesia seperti itu. 13 negara. Coba negara apa aja sih yang ada tuh? UK, Malaysia, Thailand, Indonesia, Italia, Korea, Jepang. Waduh, luar biasa banget. Berarti itu juga mereka ikut lomba tersebut gitu ya. Iya. Tapi kalau di Indonesia sendiri, itu tuh delegasinya kalian aja kah atau misalkan ada dari sekolah yang lain juga? Ada dari sekolah lain juga. Di Indonesia ada berapa sekolah selain dari Al-Mutakin? Untuk seniornya ada 4 termasuk Al-Mutakin. Oh gitu, luar biasa, berarti banyak banget ya dari sini. Terus kalau misalkan ikut kompetisi tersebut, nah itu tuh dilaksanakan di mana dan kapan sih? Oke, untuk KSF ini tuh awalnya dilaksanain online dan offline juga. Untuk online itu presentasinya, namun untuk offline itu kita dilaksanain di Cheonan. Cheonan. Iya, Cheonan. Jadi dekat international airportnya Korea. Oh gitu, kayak di kotanya gitu. Maksudnya kayak gimana? Kalau di Indonesia tuh kayak di mana tuh Cheonan itu? Kayak di Bandung. Oh, kayak di Bandung, kayak gitu ya. Jadi kalau ininya kan setahu saya tuh Seoul ya. Seoul. Nah itulah Seoul. Apa sih namanya? Ya udah ya. Benar itu. Oke. Nah kalau misalkan dalam tadi kan 12 negara ya yang ikut kompetisi tersebut gitu kan. Nah itu tuh kira-kira tuh apa ya, pesaing atau siapa sih yang paling berat gitu? Saingan yang paling berat tuh dari negara mana sih? Kalau menurut saya tentunya saya yang paling berat itu dari mereka sendiri, dari Korea Selatan sendiri, karena tentunya mereka itu sudah mempersiapkan segalanya dengan matang dan mereka juga tentunya sudah terbiasa berbicara dengan diwawancarai dengan presentasi seperti metode yang dilaksanakan pada saat kalian presentasi kemarin. Berarti kalau kemarin pas presentasinya itu bahasa apa? Korea atau Inggris? Inggris. Oh ya, Inggris ya pastinya. Inggris. Oke. Dan juri-jurinya juga mungkin dari Korea. Untuk bidang kami kebetulan kemarin Korea. Oh, emang berbeda bidang ya? Iya, kami kebetulan berbeda bidang. Oh gitu. Kalau bidangnya emang ada apa aja? Ada banyak. Kalau kami salah satunya itu kami social science. Kalau aku itu di bidang biologi. Bidang biologi. Dan masih banyak lagi gitu. Iya. Oh ya, kalau boleh tahu nih kan kalian meneliti ya kemarin tuh penelitian gitu kompetisinya. Nah kira-kira itu tuh nama judulnya tuh apa sih judul penelitiannya kalau boleh tahu? Bisa di-spill dong. Untuk aku sendiri itu potensi metabolit sekunder trichoderma sp atau jamur trichoderma untuk kandidat obat kanker payudara, ini uji in vitro dan in vitro. Ya, uji in vitro dan in vitro.
Itu jadi diujinya juga sama siapa tuh selain? Jadi di penelitian itu tuh kita meneliti reaksi dari trichoderma atau senyawanya untuk nanti bisa dijadikan obat anti kanker payudara. Oh gitu. Dan itu diuji cobakan juga mungkin di mana, di universitas apa gitu atau gimana? Untuk pengujiannya itu kita dilakukan di lab universitas termasuk BTH sama Poltekkes. Poltekkes di Tasikmalaya. Wah, luar biasa banget ya. Kalau kalian sendiri itu? Evaluation of voluntary screening for mapping and tracking current student in Indonesia curriculum. Aduh, kalau bahasa Indonesia itu apa tuh artinya tuh? Perspektif teori Holland. Oh ya? Untuk apa sih, memetakan minat dan bakat siswa di kurikulum Merdeka. Oke, luar biasa. Berarti itu lebih ke bidang pendidikan ya, karir lah, bidang pendidikan karir gitu. Oke, luar biasa banget ya tadi ngelihat apa judul-judul dari penelitiannya itu juga pastinya membutuhkan waktu berapa lama sih kalian itu kira-kira? Untuk penelitian kami rata-rata semuanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun. 1 tahun? Iya. Wah, luar biasa. Itu kalau misalkan boleh saya tahu ya, bagaimana sih cara kalian ikut kompetisi itu tuh bisa sampai goals gitu tuh gimana? Mungkin untuk awalnya itu kita diikutsertakan di lomba opsi atau olimpiade penelitian siswa. Nah, setelah itu kita sudah mendapatkan karya, lalu kita diberi undangan dari rumah kir atau lembaga yang mitra dari penelitian gitu. Nah, setelah itu rumah kir itu mengundang 7 judul totalnya, namun untuk SMA Mutakin itu hanya dikuotain 3 judul saja. Nah, dari 3 judul itu kita dilombakan dan alhamdulillah kita bisa sampai ke KSIF ini. Oke, gimana perasaannya pas waktu kalian gila aku dapat gitu, mantap. Gimana? Kalau aku sih udah feeling ya, karena waktu saya tanya jawab itu kebetulan jurinya asik, kita juga alhamdulillah bisa menjawab semua pertanyaan dari juri. Pas waktu apa itu tuh? Waktu presentasi via online. Oh, via online. Oh, berarti jadi sebelum itu teh online gitu ya? Iya, karena ada perubahan teknis, karena pada saat itu ada darurat militer di Korea. Oh, waktu itu tuh jadi diundur gitu kegiatannya? Ya, diundur karena waktu itu harusnya itu pelaksanaan KSIF itu pada akhir Desember, karena ada kejadian itu diundur jadi Januari. Oh, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan boleh tahu nih ya, gimana sih latihannya dalam persiapan kompetisi tersebut? Kalian sendiri? Mungkin dari kelompok kamu dulu. Kalau untuk kami berdua, yang pertama selalu ada bimbingan dari pihak rumah kir, yaitu Zoom dalam seminggu bisa mencapai 2 kali. Lalu selain itu juga kami selalu mengadakan Zoom mandiri untuk melatih skill bahasa Inggris kami dan melatih dalam sesi tanya jawab. Gitu. Kalau dari Nejar sendiri? Kurang lebih sama, cuman saya paling ngobrolnya itu di ketika latihan presentasinya. Nah, jadi kita tuh dikarantina sebelumnya di Solo di hotel. Nah, itu tuh kita dikumpulkan semua delegasi untuk ke KSIF ini. Di sana tuh kita belajar atau mengulik lagi tentang bagaimana presentasinya dan juga bagaimana cara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan oleh juri-juri. Oh, kayak gitu. Jadi udah dikasih latihan dulu lah ya gitu, kayak di briefing dulu kira-kira seperti apa pertanyaannya akan muncul nantinya kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu tantangan seperti apa yang kalian hadapi mungkin selama sebelum lombanya atau sesudah lombanya? Ketika lombanya. Naskah pengalihan bahasa, naskah dari Indonesia ke Inggris, terus grammarnya juga kayak kita mau ngebangun chemistry karena pada awalnya itu kebetulan kami banyak yang tidak satu tim. Oh gitu, jadi gimana tuh awalnya? Kok bisa gak satu tim itu seperti apa? Awalnya itu kami masih secara individu mengikuti kompetisi nasional dalam negeri opsi, tapi setelah kami memiliki karya dan mengikuti KSIF, karena Mutakin hanya dikutai 3 judul, maka dari itu kami harus merangkap menjadi 3 grup yang biasanya dianggotakan oleh 2 orang. Gitu. Kalau Nizar sendiri, kelompok Nizar mungkin? Kalau saya itu sama Sarah, namun awalnya itu saya tuh di opsi dengan judul yang berbeda. Judulnya itu tentang salah. Namun ketika dipindahkan oleh pembinanya sendiri,
itu tuh saya digabungkan dengan Sarah yang mana judulnya itu yang jamuan tadi. Jadi memang tantangannya tuh harus beradaptasi lagi gitu dengan judul yang baru. Oh, harus judul yang baru karena awalnya bukan itu gitu. Tapi itu berarti sulit dong kalau misalkan kayak kalian tuh udah bikin judul terus tiba-tiba jadi ngubah judul lagi, itu juga sulit ya. Sulit. Ya lumayan sulit. Terus selama penelitiannya mungkin ada apa ya, kendalanya gitu, entah itu pengujiannya, mungkin kalau yang uji itu kan diuji ke lab, entah itu apa, ada aja gitu. Nah itu ada nggak? Kalau untuk uji lab sendiri itu, selain dari uji lab, kita tuh melihat, menganalisis si kontrol pembandingnya. Ya. Nah, kontrol pembandingnya itu adalah untuk reaksi dari si senyawa namanya. Nah, di sana itu tantangannya kita tidak menemukan atau sulitnya informasi untuk bagaimana cara menghubungkan si senyawa itu sama kontrol pembandingnya. Oh, gitu. Jadi lebih ke sana mungkin ya susahnya. Kalau dari kalian sendiri, udah nggak kira-kira? Kalau kami itu mungkin karena pada saat penelitian opsi itu dalam waktu deadline-nya itu sudah lumayan mepet, jadinya saat pengambilan sampel itu pada awalnya kami itu tidak menghitung terlebih dahulu, jadi kami itu asal mengumpulkan terlebih dahulu, yang penting ada sampel. Tapi setelah kami cek lagi ternyata masih ada keliru, lalu kami berusaha memperbaiki kekeliruan tersebut. Dan alhamdulillah bisa sesuai dengan apa yang diinginkannya, meskipun ya namanya juga sebuah penelitian pastinya ada gitu yang ininya masuk gitu. Oke, nah kalau misalkan setelah kalian melewati masa-masa penelitian tersebut terus sampai lomba dan sebagainya, terus kalau hasilnya sendiri, nah kemarin yang didapat itu seperti apa sih ya? Itu yang ditunggu-tunggu. Gimana nih hasilnya kalau dari kelompok Revidia? Kalau dari tim kita dapat perunggu. Oh, perunggu, berarti luar biasa banget juga ya itu tuh. Kalau dari Nizar sendiri? Kalau aku sendiri itu mungkin nggak sekeren teman-teman. Tapi luar biasa juga ya kan, gitu kan. Kalau aku itu dapat honorable mentions. Wih, luar biasa banget. Jadi itu lebih kepada berarti apa? Lebih ke penghargaan, kehormatan gitu. Wah, luar biasa. Tapi kalian luar biasa banget sih. Tepuk tangan dong semuanya. Sangat luar biasa banget ya untuk kalian gitu. Dan ada juga ya satu lagi yang dapat gold gitu kan. Ya, yang nanti kita akan berbincang juga pastinya bagaimana sampai dia bisa mendapatkan gold tersebut. Oke, kalau misalkan dukungan nih ya, saya pengen tanya. Kalau dukungan dari sekolah sendiri, SMA Mutakin, itu tuh seperti apa sih yang diberikan kepada kalian sendiri? Tentunya sekolah sendiri memfasilitasi dengan sangat baik berupa sarana maupun pembimbingan. Pembimbingan dan pembekalan dari awal kami opsi sehingga kami berangkat untuk perlombaan KSIF ini. Kami ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada pihak sekolah karena telah memberi kami fasilitas yang sangat baik selama kami melakukan penelitian ini. Luar biasa, berarti Mutakin pastinya sekolah sangat mendukung, memfasilitasi apa yang kalian butuhkan pastinya. Nah kalau dari orang tua sendiri gitu ya, mungkin kayak apalagi mengatakan, iya saya mau ke Korea Selatan gitu dan sebagainya, itu gimana sih gitu dari orang tua dukungannya? Dari Previdia? Kalau dari orang tua tentunya pada saat itu orang tua mendukung karena mungkin kapan lagi kami sebagai anak memiliki kesempatan untuk berlomba di ajang internasional, lalu orang tua juga selalu memberikan dukungan berupa doa maupun support secara langsung dengan membantu kita dalam melakukan penelitian dan masih banyak lagi seperti itu. Luar biasa. Jadi alhamdulillah ya sangat didukung pasti sama orang tua. Kalau Siti Anja sendiri gimana? Sama alhamdulillah orang tua aku juga mendukung apa yang aku mau sama apa yang aku minati. Alhamdulillah. Kalau Nizat? Kalau untuk aku sendiri itu awalnya orang tua tuh khawatir karena mungkin berpergian jauh dan ini juga pertama kalinya naik pesawat gitu. Ya, dan orang tua juga memberi pesan di lebih banyak pengalaman gitu. Jangan sampai kamu ikut ajang lomba atau apapun itu tapi kamu nggak serius gitu ngikutinnya. Jadi catatan. Tapi selebihnya orang tua sangat mendukung.
Alhamdulillah ya. Jadi memang salah satunya kalian bisa berkembang ini itu salah satunya support dari orang tua, selain dari diri sendiri ya, tapi dari orang tua pastinya dan sekolah juga yang sangat memfasilitasi. Dan itu SMA Al-Mutakin sangat luar biasa memfasilitasi siswa-siswinya untuk berprestasi pastinya. Nah, kalau boleh tahu nih ya, pastikan di sini dari teman-teman sobat Al-Mutakin yang pengen mengetahui gitu kayak kira-kira tips dan trik belajar ala kalian itu seperti apa sih? Mungkin dari Pravidia ya bisa dibagi nih kepada kita semua ya. Maaf, ini tuh buat di kelas atau dalam penelitian nih? Oh boleh di kelas dulu, terus nanti penelitian dulu deh, penelitian dulu baru nanti di kelas. Oke, kalau buat aku ya dalam penelitian ini kuncinya itu kita harus punya rasa ingin tahu dan kita juga harus punya minat baca yang tinggi. Karena sebelum kita membuat penelitian kita sendiri, membuat karya kita, pastinya kita itu harus membaca penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian kita, yaitu dalam bentuk jurnal atau belum dalam bentuk apapun itu. Maka dari itu kita tuh memerlukan rasa ingin tahu dan jiwa ingin membaca yang tinggi. Karena kalau kita tidak memiliki modal itu, maka penelitian itu tidak akan berjalan dengan baik seperti itu. Oke, luar biasa itu dalam penelitian. Nah, kalau misalkan dalam belajar, nah Pravidia sendiri tuh gimana sih tips dan triknya gitu bisa berprestasi juga? Kalau aku sendiri, karena aku kebetulan anak boarding, jadi aku itu memang mungkin jarang belajar tiap hari, tapi aku mengikuti bimbel. Nah, aku itu selalu memanfaatkan waktu belajar di kelas dengan baik, lalu juga aku memanfaatkan fasilitas yang orang tua berikan aku, yaitu dalam berupa bimbel. Lalu apabila ada waktu luang, aku selalu menyempatkan diri untuk membaca buku pelajaran ataupun buku apapun, karena menurutku membaca itu merupakan salah satu modal yang penting untuk kehidupan kita. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Pravidia. Keren ya, luar biasa. Itu tips dan bisa di-sharekan kepada teman-teman, bisa diikuti. Kalau untuk Siti Aja sendiri, kalau tips dalam gimana ya biar lolos atau penelitian, bisa ikut penelitian seperti itu, seperti apa sih? Jangan takut gagal aja sih. Kayak kembangin lagi apa yang kita udah kerjakan gitu kan, risetnya kayak kembangin lagi, terus kuatin gagasannya lagi juga gitu. Kalau dalam belajar gitu, belajar di sekolah itu seperti apa? Sama kayak Kamanda, aku juga ikut difasilitasi bimbel, jadi aku manfaatin di kelas sama di bimbel juga. Oh, kalau Siti Aja ini lebih kepada full day apa boarding? Full day. Oh, full day. Oke, bagus. Kalau Nizar bagaimana nih tips biar penelitiannya lolos? Kalau nggak salah, Nizar tuh kelas apa ya? Riset bukan? Kelas tahfiz. Oh, tahfiz. Oke. Gimana nih? Dari aku sendiri buat penelitian itu, yang pertama itu jangan pantang menyerah. Yang kedua itu kalian harus ada kemauan. Nah, yang pertama itu ketika aku sebelum mengikuti penelitian itu, teman-temanku kan kurang ya dari segi kompetitifnya. Namun ketika ada peluang, nah itu harus dikejar lagi, harus dimaksimalkan atau peserta aja, dan jangan pernah buat takut untuk mencoba. Nah, karena saya pun sendiri dari awalnya mencoba-coba, namun ketika terbawa arus terbawa arus, dan itulah gimana kalian tuh mencari jati dirinya. Di sana saya juga terlatih untuk bisa ikut serta dalam penelitian. Wah, luar biasa sekali, tepuk tangan untuk orang hebat di sini dong. Luar biasa ya, pastinya salah satunya memang seperti itu ya, ketika kita punya gagasan itu alangkah baiknya itu dituangkan dalam sebuah tulisan apapun itu gitu, itu salah satunya. Jadi tadi kata Siti Aja jangan takut gagal, jadi dicoba, dan pastinya juga kata Pravidia juga sabar pastinya gitu, karena ya penelitian membutuhkan waktu gitu. Mereka aja bisa goals penelitian itu sampai 1 tahun ya kurang lebih gitu. Jadi memang sabarlah gitu kuncinya gitu, dan harus sering membaca. Nah, membaca itu salah satunya itu bisa membuat kosakata dalam penulisan itu lebih banyak gitu. Yang paling penting berarti jurnal. Nah, ini juga ya, kalau nanti kuliah nih kalian Pravidia bentar lagi mau kuliah juga ya, kelas 12. Pastinya jurnal itu makanan sehari-hari sih dalam kuliah gitu. Jadi kalau misalkan kita nantinya apalagi pengen jadi dosen atau peneliti, emang kuncinya itu adalah membaca. Membaca apa? Bebas ya.
mau apa aja tuh yang bisa dibaca itu kalau untuk meneliti? Jurnal. Terus apa lagi kira-kira? Artikel ilmiah gitu. Itu juga bisa, dan pastinya dalam seni kepenulisannya juga berarti itu jangan nggak sembarang ya, kayak pengutipan dan lain sebagainya. Itu juga diajarkan. Iya, Diajarkan, luar biasa banget. Ya, jadi memang itu perlu untuk belajar. Nah, kalau kita boleh sharing lah ya dari masing-masing teman-teman di sini. Nah, kira-kira apa sih motivasi yang bisa diberikan untuk teman-teman mungkin sobat AMK nih yang mau berprestasi juga, itu apa sih dari kalian? Kalau dari aku sendiri ya, mungkin sebagian besar orang itu menilai berprestasi itu harus dari bidang akademik seperti OSN. Tapi padahal di samping itu tuh masih banyak lagi bidang lomba lain yang memiliki yang bisa mengantarkan kita mendapatkan prestasi yang lebih tinggi. Maka dari itu jangan sampai menyerah apabila memang kita ini ternyata tidak memiliki kelebihan dalam bidang akademik. Coba kita cari lagi dulu potensi diri kita itu ada di mana dengan cara kita tuh mencoba-coba, dan kita juga pada saat mencoba-coba itu kita tuh seperti kata Nizar tadi, pasti kita juga akan terbawa arus. Dengan terbawa arus itu kita bisa mengenal diri kita, apakah kita ini cocok dengan ini. Nah, setelah kita mengetahui kita cocok, jangan lupa kita kembangkan dan jangan menyerah. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa kita bisa mengembangkan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Wih, luar biasa tuh dong. Luar biasa, memang ya itu salah satu motivasi yang bisa kita ikutin gitu. Kalau dari Siti Ajia sendiri, motivasinya seperti apa sih? Ada Jangan untuk takut teman-teman? gagal, karena kegagalan adalah kunci kesuksesan. Wih, bener. Tepuk tangan dong. Luar biasa, bener ya. Karena memang kalau misalkan kata ini tuh apa ya, pernah ada kutipan itu, habiskan jatah gagalmu itu ketika masih muda. Jadi kalau misalkan gagal satu kali itu nggak apa-apa gitu ya kan. Jadi terus aja coba gitu kan. Kadang kan kita bikin list aja tuh apa yang kita inginkan gitu. Dan itu list juga nggak mungkin semuanya bakal berhasil. Pasti ada salah satu yang gagal, dan itu bisa jadikan evaluasi gitu. Misalkan hari ini nggak dapet goal gitu kan, ya udah nggak apa-apa. Berarti apa nih yang salah gitu. Nanti kan bisa di next event bisa ikutan. Nah, kalau dari Nizar sendiri itu seperti apa? Kalau untuk dari aku itu mungkin kurang lebih sama, namun gimana kalian tuh harus coba untuk mencari-cari perlombaan atau apapun kegiatan itu yang bisa mengembangkan potensi diri kalian. Itu baik bisa di Instagram atau di platform yang lainnya. Nah, itu juga salah satu bentuk bagaimana kami untuk bisa ikut lomba dan lain-lainnya. Dan itu juga salah satu pengembangan diri sehingga kita bisa lebih aktif gitu. Motivasinya mungkin ambil peluang sebanyak-banyaknya, jangan pernah berhenti untuk mencoba, dan teruslah lakukan apa yang kamu suka. Wih, tepuk tangan dong, luar biasa. Emang ya, jadi Nizar juga selain ini jadi sebagai ketua OSIS juga ya. Jadi memang ambillah peluang sebanyak-banyaknya. Jadi teman-teman di sini peluang itu banyak gitu yang bisa kita manfaatkan. Selagi masih muda itu ada apapun itu ikutin gitu. Misalkan ada lomba ikutin, ada kegiatan organisasi di luar juga ikutin gitu. Karena itu untuk mengembangkan diri kita menjadi lebih baik lagi. Luar biasa banget hari ini. Terima kasih kepada teman-teman di sini yang bisa membagikan cerita dari pengalaman kalian yang luar biasa kemarin ikut kompetisi tersebut. Pastinya luar biasa. Saya ucapkan sekali lagi selamat ya gitu. Semoga ini menjadi pemicu untuk menjadi jadi lebih baik lagi lah ke depannya gitu, untuk acuan nanti ke depannya seperti apa, terus untuk berprestasi lebih tinggi lagi, terus juga bisa menjadi semangat buat sobat AMK yang lainnya pengen berprestasi seperti kakak-kakak di sini, sudah gitu ya kan. Apalagi banyak juga yang punya mimpi-mimpi gitu, yang pengen berprestasi di Al-Mutakin seperti apa dan apa, kalian juga bisa di-sharing-sharing juga ke kakak-kakaknya kayak gitu ya. Bisa kan ya? Yeah. Bisa, sangat welcome sekali karena kalian juga ikut di kayak komunitas gak sih di sini tuh atau gimana ya? Kalau aku itu dulu terakhir ikut OSIS. Oh, ikut OSIS. Ya. Ini juga sama. Aku juga OSIS. Okay. Atau misalkan bebas ya, kalau misalkan mau ada ide kira-kira bisa lah sharing ke kalian gitu ya. Bisa banget. Oke, mungkin gitu saja lah. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua atas
ikut di sharing session gitu. Sharing session bersama teman-teman ini gitu. Oke, mungkin gitu saja. Terima kasih teman-teman semua. Kita akan kembali di next podcast, terutama ya ada satu lagi bintang tamu yang nanti mungkin akan lebih banyak bercerita lagi, terutama beliau itu juga yang dapat gold medal gitu ya. Oke, gitu saja. Terima kasih dan sampai berjumpa di lain waktu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.